Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Bagaimana menasihati orang tua yang masih meyakini tentang tarekat-tarekat seperti berjalan di atas air dan lain-lainnya? Itu saya punya ceramah ya tentang 10 kaidah mengenal apa? Mengenal tasawuf. Ya didengar saya di situ. Nanti insya Allah akan dapat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani, dia orang salih. Cuman sebagian orang yang keliru. Ya, akhirnya membuat tarekat dengan nama beliau, disebut dengan nama tarekat Al-Qadiriyah. Jelas ya? Tapi kalau beliau sendiri, beliau ahli sunnah. Walaupun ada sebagian hal yang dikritik terhadap beliau, kekeliruan-kekeliruan, tapi bukan menunjukkan bahwa beliau bukan ahli sunnah. Beliau orang yang mengajak pada sunnah. Bahkan ucapan-ucapannya di pembahasan akidah, itu hal-hal yang tidak mungkin orang sufi mengikuti Syekh Abdul Qadir di dalam hal tersebut. Baik. Siapa itu Syekh Kutub? Siapa itu Syekh Kutub? Bukan Syekh Kutub ya. Kalau Syekh Kutub itu nanti kutub utara, kutub selatan. Maksudnya Syekh Kutub. Ya, Syekh Kutub ini rahimahullah, beliau ini yang merupakan sumber pemikiran banyak kekeliruan di masa ini. Dari arah Syekh Kutub ini lahir pemikiran takfiri. Dari arah Syekh Kutub ini lahir pemikiran untuk kudeta terhadap pemerintah. Dari Syekh Kutub ini ya lahir berbagai kelompok dan jamaah di masa sekarang ini. Dan semuanya itu terdidik dari buku-buku Syekh Kutub. Mau sebut kelompok apa saja, Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda, ISIS, semuanya terdidik di atas buku-buku Syekh Kutub ini. Jelas ya? Khususnya buku dia Fi Dhilalil Quran. Nah, ada buku-buku dia yang lainnya yang mengajak kepada pemahaman-pemahaman yang keliru. Baik. Karena itu jangan ada dari seorang penuntut ilmu yang membaca buku-buku dari Syekh Kutub. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada semuanya dan menjaga kita dari segala fitnah dan segala pemikiran yang menyimpang. Bolehkah kita membantah atau meluruskan pola pikir sebuah jamaah tetapi secara akal manusia? Ya tidak ada masalah ya, seorang menjelaskan kesesatan itu bisa dengan dalil akli sam'iyah, naqliyah, sam'iyah, dan bisa dengan dalil al-aqliyah. Ada namanya pendalilan yang berasal dari nas, dari syar'i, dari syariat, dan ada pendalilan secara akal. Memang akal menunjukkan hal tersebut tidak diterima. Jelas ya? Itu pendalilan secara akal. Dan itu bagus ya, tidak ada masalah. Tapi pendalilan secara akal itu biasanya dipakai sebagai pendahuluan untuk menegaskan dalil-dalil secara apa? Secara syar'i supaya menjadi lebih kuat. Iya. Jadi katanya disebutkan dari Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau pernah duduk lalu didatangi oleh kelompok yang mengingkari adanya yang mencipta. Ya. Kalau sekarang ini disebut orang-orang apa? Ateis, yang tidak mengakui ada yang mencipta. Maka begitu mereka datang, Abu Hanifah sengaja diam, termenung. Mereka bertanya, kamu sedang berpikir apa? Kata Abu Hanifah, saya berpikir ada perahu. Perahu ini dia datang dengan sendirinya, terus dia naikkan barang-barangnya, keperluannya. Setelah itu dia berjalan lagi sendiri, ya, kemudian menurunkan isinya, terus balik lagi. Tidak ada nahkodanya, tidak ada awak kapalnya. Kata mereka, kamu ini sudah tidak waras. Ya. Kata Abu Hanifah, nah kalian sekarang sudah mengakui bahwa pemahaman kalian itu yang tidak waras. Bagaimana mungkin ya langit dan bumi ini tidak ada yang menciptakannya?
Nah, itu kan mereka sudah kena dari sisi apa? Dalil akliyah. Nah, yang kayak gitu tidak ada masalah ya, hal yang kadang ya bagus ya. Tapi harus diketahui bahwa dalil akliyah itu kadang bukan asas di dalam menghujjah, tapi hanya sekedar perkara yang mendukung dan menguatkan.